Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 501362672. Di sini saya akan menanggapi tugas diskusi 2 mata kuliah studi komparatif dasar di berbagai negara. Jadi di sini ada 3 pertanyaan dari diskusi 2. Yang pertama adalah berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Di sini ada 5 poin penting yang dibahas dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah urgensi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa dampak positif berupa kemajuan teknologi. Namun, ada dampak negatifnya. Misalnya, menurunnya interaksi sosial, pudarnya sikap toleransi, serta munculnya diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk menjaga kearifan lokal, toleransi, dan identitas bangsa. Yang kedua adalah tujuan pendidikan multikultural. Jadi kalau kita mengacu pada pendapat Gorski tahun 2010, bahwa tujuan pendidikan multikultural mencakup memahami diri, mengenal budaya lain, mengurangi diskriminasi, menguasai keterampilan dasar, serta meningkatkan kesadaran sosial berbagai warga global. Yang ketiga adalah peran pendidikan multikultural dengan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan multikultural diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar peserta didik tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai seperti religius, toleran, jujur, disiplin, cinta damai, peduli lingkungan, serta nilai-nilai dari tanggung jawab. Jadi nilai-nilai tersebut mencerminkan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang keempat adalah strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Strategi yang diusulkan antara lain membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keberagaman bahasa, peka terhadap isu gender, menghargai perbedaan kemampuan, serta menghormati perbedaan umur. Yang kelima adalah kurikulum berbasis kearifan lokal dan nasionalisme. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan memperhatikan kearifan lokal. Pendidikan kewarganegaraan perlu dioptimalkan karena berfungsi menanamkan nilai kebangsaan, nasionalisme, serta menguatkan identitas nasional peserta didik. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial peserta akademis semua siswa. Jadi berdasarkan pada pengalaman di sekolah, saya sendiri pernah terlibat dalam program Hari Budaya pada saat itu, di mana siswa di berbagai latar belakang daerah menampilkan sebuah tarian, pakaian adat, makanan khas, dan permainan tradisional daerah mereka. Kegiatan ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memperkaya wawasan kebudayaan mereka. Selain itu, sekolah juga sering mengadakan diskusi lintas agama yang melibatkan guru agama masing-masing untuk memberikan sebuah pemahaman toleransi.
Jadi di sini ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan di sekolah untuk menciptakan lingkungan multikultural antara lain. Yang pertama adalah membuat kurikulum dan kegiatan sekolah berbasis multikultural. Misalnya, mengintegrasikan cerita rakyat dari berbagai daerah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi siswa lintas budaya seperti kerja kelompok yang beranggotakan terdiri dari siswa-siswi yang berlatar belakang yang berbeda. Yang ketiga adalah mengadakan perayaan lintas budaya secara rutin seperti festival budaya, pameran kuliner, atau lomba-lomba bahasa daerah. Yang keempat adalah menanamkan nilai toleransi dalam berbagai mata pelajaran dengan memberi contoh kasus nyata mengenai keberagaman Indonesia. Yang kelima adalah menciptakan ruang kelas inklusif yang mendukung siswa berkebutuhan khusus agar merasa dihargai dan setara dengan siswa lainnya. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, sekolah akan menjadi wadah belajar hidup bersama yang harmonis, mendukung perkembangan sosial dan akademis seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah itu. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga adalah silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang Anda pelajari dari video tersebut. Jadi setelah saya menonton dari video terkait dengan New Boy, menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Joseph yang baru pindah dari Afrika ke sebuah sekolah di Irlandia. Saat pertama kali masuk kelas, Joseph terlihat canggung dan penuh kecemasan karena menghadapi lingkungan baru yang sangat berbeda dari tempat asalnya. Ia mengalami ejekan dan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman sekelasnya yang belum terbiasa dengan keberadaan anak berkulit hitam dan berlatar belakang budaya yang berbeda. Jadi film New Boy memberikan banyak pelajaran berharga yang relevan dengan dunia pendidikan kita, terutama dalam konteks pembelajaran multikultural di sekolah. Salah satu pelajaran utama dari film ini adalah pentingnya empati dan penerimaan terhadap perbedaan. Jadi setiap anak memiliki latar belakang budaya, bahasa, pengalaman hidup yang sangat berbeda-beda. Namun semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Empati menjadi jembatan untuk memahami perasaan orang lain dan membuat dan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan belajar. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa yang aman dan nyaman bagi siswa baru atau kelompok minoritas agar mereka dapat beradaptasi, belajar, dan berkembang tanpa rasa takut akan penolakan. Jadi dalam kisah film ini menggambarkan bahwa tantangan multikulturalisme terjadi di sekolah, di mana diskriminasi, ejekan, atau perbedaan perlakuan bisa muncul tanpa disadari. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab besar untuk peka terhadap dinamika sosial di kelas dan mengambil langkah bijak dalam membimbing siswa-siswi yang ada di kelas. Di sisi lain, film ini menekankan nilai toleransi dan persahabatan sebagai kunci dalam membangun hubungan antar siswa. Walaupun awalnya perbedaan budaya dapat menimbulkan jarak, pada akhirnya anak-anak dapat menemukan sebuah kebersamaan melalui interaksi dan pengalaman yang mereka bagikan. Yang tak kalah penting adalah film ini memperlihatkan bahwa peran guru sangat krusial dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menghargai keberagaman. Guru harus menjadi teladan yang menanamkan nilai-nilai multikultural, membangun empati antar siswa, serta mendorong mereka untuk saling menghormati tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dengan demikian,
Pesan utama dari film New Boy mengajarkan bahwa melalui empati, pendidikan yang inklusif, dan bimbingan guru yang peka, sekolah dapat menjadi tempat di mana semua anak diterima apa adanya dan dapat tumbuh bersama. Jadi sekian tanggapan saya dari 3 pertanyaan yang dilontarkan di sesi ini. Jadi sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.